Baru satu kali ini saya menemukan reel spinning yang sudah screw in power handle, harga kisaran cuma 100 ribuan saja sampai 150 ribu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya di Mancing Cowboy. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga masih dalam perlindungan ya, masih diberikan kesehatan, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya. Kembali lagi, unboxing lagi, review lagi, bongkar lagi. Nah, kali ini ada kabar baik, ada kabar bagus teman-teman. Nah, saya juga baru nemuin ternyata ada satu buah reel spinning ya. Kalau kemarin sempat saya jelasin ya, ada beberapa perbedaan antara reel spinning yang harga 100 ribuan lebih dikit ya, dibanding dengan harga yang di atas 150 ribu sampai 200 ribu. Nah, perbedaannya di screw in power handle ya teman-teman. Kalau kemarin sempat saya jelasin, kalau mau nyari reel spinning dengan screw in power handle itu harus minimal di 150 ribu ke atas ya. Kalau masih harga-harga kisaran 100 ribu itu dipastikan belum screw in power handle. Tapi kalau untuk one way anti reverse sih udah ada beberapa ya teman-teman. Nah, kali ini ada kabar bagus. Saya sudah menemukan salah satu reel spinning yang harganya kisaran dari 100 ribu sampai 150 ribu. Dia sudah screw in power handle ya, dan sudah one way anti reverse. Kecuali yang Orca Vector ya teman-teman. Orca Vector kan itu kan memang ukuran reel mini ya. Dia kisaran harga masih di bawah 150, dia screw in power handle. Tapi kali ini ukuran lumayan besar ya, ukuran di atas 2000, tapi dia sudah screw in power handle dengan kisaran harga 130 ribuan sampai 150 ribu teman-teman. Jadi di bawah 150 ribu saya menemukan salah satu buah reel spinning ya yang sudah screw in power handle dan one way anti reverse. Apa reelnya? Nggak usah lama-lama. Ini dia. Mungkin ini termasuk reel yang sudah cukup lumayan lama ya keluarnya, bukan baru-baru ini. Mungkin ada beberapa teman-teman YouTuber yang lain udah pernah ngasih review. Nah, sekarang saya baru sempat dan baru nemuin teman-teman. Ini dia. Tratai Fish X1. Ya. Mereknya Tratai, teman-teman. Ya, sepertinya sih ini produk lokal ya, teman-teman ya. Kalau dilihat dari namanya aja Tratai gitu ya. Tratai Fish X1 ya, iya. Mungkin ada beberapa yang udah pernah review ya, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Saya hanya melengkapi saja teman-teman ya, melengkapi saja. Dan mungkin kalau ada masukan silahkan tulis di kolom komen ya. Tratai Fish X1. Nah, saya baca dulu ya spesifikasi yang ada di dalam boxnya. Di sini ada long life ball bearing. Ball bearingnya di sini tertulisnya 13+1. Nanti kita cek aja apakah memang benar. Kemudian komputer balance rotor, kemudian handle-nya bisa di kiri bisa di kanan, dan excellent line lay oscillation system. Kemudian apalagi? Udah itu aja. Dan untuk ukuran teman-teman tersedia di ukuran 2000, 3000 dan 4000. Yang saya dapat ini adalah ukuran yang 2000 ya. Kita buka aja seperti apa penampakan dari reel Tratai Fish X1. Nah, ini dia. Saya dapat ini ukuran 2000 dan ternyata ini ukuran 2000-nya ukuran 2000 yang cukup lumayan besar. Ya. Kan setiap merek kadang beda-beda ya ukurannya ya, punya ukuran standar yang beda-beda. Tapi ini saya lihat ukuran 2000-nya dia ukuran 2000 yang lumayan besar ya. Cukup besar nih teman-teman. 2000-nya segini. Sudah screw in power handle, bener. Oh iya benar sekali teman-teman. Tinggal kita putar aja. Oke. Ini dia Tratai Fish X1. Ya. Ini ukuran 2000, 2000-nya cukup lumayan gede nih teman-teman. Untuk varian warna, ini yang warna gold ya. Ini gray dan gold di bagian spoolnya. Kemudian ada lagi yang warna biru, warna hijau dan warna ungu. Sama satu lagi gold juga, tapi goldnya agak muda ya teman-teman. Ini kan ini agak kuning ya. Ada satu lagi goldnya itu agak ke muda ya, agak ke coklat. Ini ada agak ke oranye nih teman-teman ya. Itu. Jadi ada beberapa varian warna.
dan ukurannya ada di 2000, 3000 dan 4000 dengan harga kisaran dari 130.000 sampai 150.000 aja. Nanti bagi teman-teman yang berminat, nanti link pembelian saya cantumin di kolom deskripsi di bawah ya, silahkan dikunjungi di situ. Kemudian di sini tertulis lagi ada gear rasionya 5.2:1. Oke. Line capacity-nya dari 0,25 sampai 0,35 untuk yang ukuran 2000 teman-teman. Ya, ini dia. Ukuran sudah saya jelasin, warna sudah saya jelasin, harga juga sudah saya jelasin. Dan ini yang pasti screw in power handle dan sudah one way anti reverse. Tidak ada jeda putarannya, ya. Oke, sebelum kita bongkar seperti biasa kita timbang dulu. Ini untuk ukuran yang 2000 teman-teman. Ukuran 2000. Sekilas sih ini kan bodinya besar ya, sepertinya memang agak berat nih teman-teman. Lebih dari 250 gram pasti. Nah, kan bener kan? 265 gram. Ukuran 2000 ini termasuk ukuran yang cukup lumayan berat teman-teman. 265 gram. Ya. Oke. Ini dia. Aman sih di sini ya. Bagian handle tidak gel-gel, steady, stabil. Oke, lanjut aja kita bongkar teratai Fish X1 seperti apa. Kita lihat bareng-bareng ya kekurangan dan kelebihannya. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detailnya dari teratai Fish X1. Ini yang ukuran 2000 teman-teman. Cukup lumayan mewah ya. Ini cukup lumayan mewah. Jadi tadi sempat saya sebutin harga ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk harga sih kayaknya memang udah bervariasi ya. Ada beberapa seller yang memang harganya itu bisa mencapai hampir 200.000 juga ada gitu kan. Jadi memang beda-beda. Tapi kemarin baru-baru aja saya nemuin salah satu seller di online shop ya, dia berani mengasih harga di bawah 150.000 gitu ya. Nah itu saya cuma ingin mengkabarkan aja, menginfokan ke teman-teman bahwa teratai Fish One ini ada salah satu seller yang dia berani ngasih harga di bawah 150.000 ya teman-teman. Nanti link pembelian saya cantumin di kolom di deskripsi di bawah ya, silahkan dikunjungi di situ teman-teman. Oke lanjut, ini dia penampakan teratai Fish X1. Nah ini yang warna gold, jadi warna goldnya ada di bagian spool ini ya. Ini ukuran 2000 tapi ukuran yang termasuk lumayan gede. Oke, ini saya buka screw in power handle. Nah, ini dia handle-nya. Oke, kita cek. Ini bukan real SW ya, belum saltwater ya, tapi nggak ada salahnya kalau saya cek-cek dulu. Ini lumayan bagus, bagian screw-nya tidak ada kadar besinya, kandungan besinya rendah. Bagus nih handle-nya. Dan ini EVA. Ini sepertinya ada ininya nggak ya, ball bearing ya. Coba saya buka dulu, siapa tahu ada ball bearing di situ. Oh, ternyata sudah paten teman-teman. Saya tidak bisa melihat apakah ada ball bearing di dalam karena udah dipaten. Tapi putarannya smooth, putarannya mulus teman-teman. Kalau dilihat dari putarannya semulus ya, sepertinya ada ya, tapi memang nggak bisa dibuka karena udah paten. Oke, lanjut lagi. Setelah handle kita masuk ke bagian clicker dulu teman-teman. Kalau mau dengerin suara clickernya, termasuk cukup lumayan nyaring ya, cukup lumayan nyaring teman-teman ya. Oke ya, bagus untuk clickernya. Kita buka knop drag washernya. Ya, oke. Oh, clickernya masih menggunakan per tapi nyaring, lumayan nyaring teman-teman ya. Dan ini tutup drag washernya, dia tidak menggunakan plat, dia cukup lumayan bagus. Ini dibikin plastik semua nih
ya, modelnya seperti ini, tidak ada plat, jadi tidak ada kandungan besi di bagian tutup knop drag washer ya. Ini lebih bagus seperti ini sih ya, dikasih plastik. Oke, lanjut. Ini dia spoolnya, aluminium pasti ya. Lalu lanjut saya buka drag washer. Ya, ini dia. Ada berapa drag washernya? Oke, cukup lumayan banyak sepertinya. Dan sudah ada pelumasnya. Oke. Cukup lumayan banyak. Oke. Ada berapa ini? 6 kalau nggak salah ya. Oh ya, benar. Ada 6 key washer, 6 drag washer. Drag washer masih berbahan felt, belum carbon tech, tapi ini sudah banyak pelumas. Ya, pelumasnya udah lumayan banyak. Ini bagusnya kalau ada pelumas gini, dia lebih apa namanya, pengeremannya lebih bagus ya. Kalau sudah ada pelumasnya seperti ini, licin. Key washer saya cek, oke, masih mengandung besi, nggak apa-apa, wajar. Oke, saya taruh di sini spoolnya. Lanjut ke bagian clicker. Nih ya, masih ada clicker, saya ambil tipe yang biasa. Ini dia bagian bel arm, kita cek, lumayan rapat teman-teman ya, lumayan rapat nih, bagus. Saya buka land roller. Saya belum menemukan ball bearing ya, satupun. Semoga ada di bagian land roller, siapa tahu ada. Oke, ini dia. Di land roller sepertinya cuman busing kuningan teman-teman ya. Nih busing kuningan saja di bagian land roller, tidak ada ball bearing, tidak ada ya. Ya benar, tidak ada ball bearing, cuman ada busing kuningan. Oke, lanjut kita buka bel arm ya. Ini rotornya berbahan grafit juga nih, lumayan kuat. Oke, bel armnya kita lepas untuk mengetahui kondisi bel spring guide-nya menggunakan apa. Oke, sebentar teman-teman, agak nyangkut. Oke, ini dia bel spring guide-nya menggunakan bahan besi. Bagus, ini bel armnya. Oke, bagus, bel spring guide-nya besi. Lanjut, ini ada main shaft, saya cek dulu. Oke, masih ada kandungan besi, wajar. Lanjut saya buka ke bagian rotor ya. Oke, ini dia rotornya, saya ambil. Oke, ini dia rotor. Ini rotornya berunggak, dipastikan one way, biasanya ada covernya. Dan ini lumayan kuat nih, bahan rotornya grafit. Nah, kan bener kan, pakai cover di bagian one way. Oke, langsung saya buka dulu ya. Ini bodinya dulu, ada baut-bautnya. Oke, ini bodi berbahan grafit. Dan ini side plate saya buka. Side plate sih plastik ya, cuman bodinya dia grafit. Oke, ini dia side plate. Lalu di sini ada ball bearing, baru saya temukan satu ball bearing dengan sistem terbuka teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ini dia ball bearing sistem terbuka. Kemudian ini main gear. Main gear, sebentar, agak nyangkut sepertinya. Ya. Oke, saya ambil dulu slidernya dulu deh, untuk mengambil main shaftnya dulu. Ini main shaft ya. Drive gear atau main gear saya ambil, tapi kok kayak berat, nyangkut apa ini.
Oh, ball bearingnya dia ngikut. Oke, saya ambil dulu nih slidernya dulu. Slider. Dan ini oscillation gear. Ya, ini oscillation gear. Tidak ada ball bearing ya di dalamnya. Dan ini main gear atau drive gear, dan ada ball bearing dengan sistem tertutup sepertinya. Tapi nah, tertutup nih teman-teman, ball bearing yang ada di drive gear bagian kanan tertutup. Dan ini drive gear. Drive gearnya nggak terlalu gede juga diameternya, ini ukuran 2000, kecil juga, cukup lumayan tebal juga, lumayan ini teman-teman untuk main gearnya atau drive gear. Bagian bodi sudah kosong, saya lanjut ke bagian one way. Saya buka dulu baut-bautnya. Oke, ini ada covernya ya, one way-nya ya. Oke, cover. Nah, ini dia nih kelihatan pinion gear, lalu ada ball bearing. Saya tarik aja pelan-pelan, ada pairnya. Oke, nggak apa-apa. One way clutch-nya tidak ngikut, biarin aja di dalam. Ada roller bearingnya di dalam ya. Saya cuma mau ngambil pinion gearnya aja. Oke, lanjut. Di sini ada pinion gear beserta ball bearing, sistem terbuka, bushing ya, dan pinion gear berbahan kuningan. Oke, sudah cukup. Itu saja yang saya bongkar ya teman-teman. Sudah cukup. Langsung ambil kesimpulan aja teman-teman ya. Kesimpulannya oke, kalau secara harga ya, secara harga memang ada salah satu seller yang berani harga di bawah 150.000, itu udah sangat bagus. Mengingat ini sudah screw in power handle ya, dan one way anti reverse tentunya. Baru satu kali ini saya menemukan real spinning yang sudah screw in power handle, harga kisaran cuma 100 ribuan saja sampai 150.000 teman-teman, di salah satu toko online. Nanti saya cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, itu bagusnya di situ dulu teman-teman ya. Kemudian ada lagi bagusnya apa lagi? Bagusnya ini bagian bell spring guard dia sudah besi ya. Kemudian ini handle-nya ya. Ini udah Eva bulat gini, bagus nih. Kemudian apa lagi? Lalu ini spoolnya juga ini tutup spool ininya. Knob drag washer tidak menggunakan plat, dia menggunakan besi semua, plastik ya. Dan tadi suara klikernya cukup lumayan nyaring. Kemudian apalagi? Yang lainnya standar aja teman-teman ya. Standar aja karena secara ball bearing juga tidak sesuai ya, wajar aja. Saya cuma menemukan 1, 2, 3 buah ball bearing ya. Padahal di situ tertulis 13 plus 1 ya, udah nggak sesuai. 3 ball bearing dan 1 roller bearing, jadi 3 plus 1 saya temukan di sini untuk masalah ball bearing. Kemudian untuk masalah drive gear atau main gear ini nggak terlalu lebar, tapi cukup lumayan tebal ya, berbahan zinc alloy gitu. Untuk finishingnya sih cukup lumayan bagus teman-teman. Finishing dari bodinya, rotornya, finishing dari semuanya ya. Tingkat kerapatan dari bell armnya tadi juga lumayan rapat ya, tidak longgar, tidak ada celah. Finishingnya lumayan bagus teman-teman. Mengingat ini produk lokal ya, produk lokal Teratai Fish X1 ini. Kekurangannya ya standar aja. Ini memang bukan real SW dan kisaran harga masih range 100 ribuan. Ini sudah cukup lumayan bagus gitu teman-teman ya. Tadi di bagian land roller belum ada ball bearing, tapi sudah ada bushing kuningan ya. Oke gitu ya teman-teman. Apalagi Teratai Fish X1 ya. Kelebihan dan kekurangannya seperti ini. Untuk pemakaiannya udah pasti freshwater sudah pasti ya teman-teman ya. Mau di kolam ya, di kolam apalagi ukuran 2000-an ini bisa buat untuk kolam ikan mas, ukuran 3000, 4000 bisa buat lele ya. Kalau untuk di liar juga bisa, waduk, danau, sungai sudah pasti bisa. Mau dibawa ke laut ya nggak ada salahnya sih, silahkan aja. Mau dibawa dimancing di air asin, mau di muara, mau di pinggir, mau di tengah, mau di bagan, silahkan. Tapi tetap ekstra perawatan teman-teman, karena ini belum
memenuhi standar dari real saltwater. Masih jauh banget teman-teman ya, masih jauh banget. Jadi memang benar-benar ekstra perawatan gitu ya. Ya mau gimana lagi kalau memang teman-teman mau pengen mancing di air asin, tapi terkendala dengan kondisi reel yang belum SW ya mau gimana, masa nggak jadi mancing ke air asin. Kalau udah pengen banget ya silakan aja gitu, sambil menabung mungkin ya teman-teman, menabung untuk kedepannya bisa mempunyai real saltwater gitu ya, kalau mau memang punya hobi mancing di air laut atau air asin gitu ya. Gitu, tetap ekstra perawatan yang pasti. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa bermanfaat, bisa jadi bahan referensi yang lagi cari-cari reel screw in power handle yang murah-murah. Ini salah satu alternatifnya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Oke, bagi teman-teman yang berminat mau beli, silahkan kunjungin link pembelian, nanti saya cantumin di kolom deskripsi di bawah. Silahkan dipilih-pilih di situ. Nanti saya cantumin sellernya ya, yang bener-bener ini ngasih harga di bawah 150.000 ya. Nanti saya cantumin di kolom deskripsi link pembeliannya. Oke, gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masukan, saran sangat kami tunggu. Tulis di kolom komen untuk kedepannya Mancing Koboi agar bisa membuat video-video yang lebih keren lagi, bermutu lagi, dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, dan jangan lupa, sing penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.